saja mengoceh itu. Tidak ada bukti ini gimana, dia lari ke Inggris, dia bilang itu satanic verses katanya. Betulnya itu salah besar, dia yang masih bodoh kok. Nah coba kalau saya katakan umpamanya itu Quran tadi bisa menghancurkan bukit. Profesor Arrhenius mengatakan dengan beberapa drum saja saya bisa letakkan gedung. Orang berani bilang ini Arrhenius sudah sinting. Dengan beberapa gedung, beberapa drum air dia bisa letakkan gedung. Bagaimana? Nah, sinting ini Arrhenius. Tapi kita nggak berani mengatakan itu Quran itu sinting. Quran letakkan di atas bukit, kok hancur itu bukit. Nggak berani karena ini Tuhan yang mengatakan. Kita diam aja. Si Salman Rushdie jahat. Nah, ini menghantam Salman Rushdie nanti. Ini seminar kita ini teknologi Al-Quran. Baru dia tahu nanti. Jadi ini selama ini Salman Rushdie mengatakan begitu, dunia Islam diam. Dia ejek kita punya Al-Quran itu diam. Nah ini lawannya teknologi Al-Quran. Ayo kita hantam. Jadi ini satu jalan keluar ya. Nanti ini semua saya terima-terimakan sama tuan-tuan. Saya sudah tua, umur 77 tahun. Apalagi saya tidak punya ambisi apa-apa. Penasihat ahli menteri negara sejak tahun 68 sampai disambung oleh Pak Azwar Anas tahun 93 tanggal 5 98. Nah 68 98 berapa? 30 tahun ya? Ya kan? Nah 30 tahun. Pak Harto juga barangkali 30 tahun dan saya cuma penasihat ahli menteri negara. Tapi bagaimanapun sama-sama petugas negara gitu. Nah, jadi ini saja, boleh apa saja tadi ya. Nah, bala bencana musibah Gunung Merapi itu Galunggung, dah 2 jam apinya itu habis dihantam kali. Kalau api neraka bisa dipadamkan oleh kayu bala, kenapa api Galunggung tidak? Betul tak? Wah. Banyak semua Pak Pemda Jawa Barat itu dengan tanda tangannya dengan dikirim 2 kolonel kepada saya. Kami turun. Mana Kolonel Jono? Wah, ini yang terjun orangnya. Mana Mayor Ali Basa? Auri? Keluar. Ini yang saya terjunkan. Dalam 2 jam. Api bukan main. Wah, penerbangan. Kami uji coba. Uji coba ini ayat Quran dengan teknologi Al-Quran. Nah, kalau tuan-tuan mau, yuk silakan baca nanti. Dia uji coba api yang begitu tinggi. Anak kapalnya 2 pingsan. Dihantam dengan air kalimah yang disalurkan, mengecil ya. Apinya sebesar gedung ini ke atas. Kapal terbang tidak boleh mendekat, ya naik. Saya 10 tahun ini baru ini cerita. Di Gajah Mada pun saya tak cerita. Ini kepandaian ini anak-anak merayu ya. Maka saya ceritakan sekarang ini. Dia siram, nampak surut itu api, dikejar terus sama helikopter itu, sampai ke lubangnya siram. Sampai sekarang 10 tahun belum manggut. Kalau keluar kita hantam lagi, jangan takut. Ya mana tahu kan, penyakit kan bisa kumat. Kalau ini kumat ya panggil saya. Tapi kami nggak mau dia pusi lagi. Bagaimana nggak pusinya? Ini 2 kali terbang dengan helikopter polisi. Sudah berhasil semuanya. Jawa Barat itu mana? Pesta. Sudah pesta pora, main judi. Wah. Ya itu boleh, tanda tangannya cukup. Nah kemudian gimana? Kedua kali datang lagi bantuan mintaan suratnya. Resmi, dibawa oleh 2 kolonel. Kami masih dalam bahaya walaupun api sudah habis. Ya gimana? Lahar yang bermiliar kubik itu kalau datang hujan habis kami semua. Jadi gimana Pak? Ini masuk bencana. Mana bencana tadi? Nah bencana. Belum datang preventif. Kalau sudah datang ya rugi. Ini belum. Terbang lagi beliau itu. Coba tanya sama dia. Yang matikan Galunggung siapa? Kolonel Jono. Mana dia nanya? Kolonel Jono, engkau yang melaksanakan langsung. Siapa yang matikannya? Wah. Karena dia bawa alat. Dia bawa alat yang saya bikin. Rasulullah berkata kepada jemaahnya, ini kita perang, menang. Sayyidina Ali panglima perangnya. Siapa yang perang? Ayo yang sebenarnya. Yang mengalahkan musuh siapa? Abu Bakar yang diam di rumah. Ayo. Tapi dia punya meteornya bukan main.
Nah itu Abu Bakar ini yang panglima perang yang diam-diam di rumah. Sayyidina Ali mengalahkan orang yang sudah kalah jiwanya. Dia hantam dari jauh dengan ultrasonor disalurkan ke pesawat Kalimah itu. Di situ sekarang baru bisa kita terangkan. Dulu enggak. Dulu kita anggap itu sebagai fenomena yang tidak dapat diterangkan. Al-Islamu ilmin wa amalin. Ini ya, bencana alam ini dia. Jadi itu Kolonel John terbang lagi, bawa lagi alatnya, dia siram itu semua. Semua itu lahar, mengeras sampai 10 cm, dihantam dengan howel putus. Sampai sekarang nggak jadi banjir. Tapi mereka korek itu sebagai untuk bahan pembangunan. Wah, miliar itu dikeruk oleh Pemda sama proyek kontraktornya. Pak Jono cuma dapat 100.000. Mudah-mudahan jangan kumat penyakitnya. Tapi kalau kumat Pak Jono, tahan harga. Masa mau dibodohi aja. Ini main-main ya. Nah, bencana alam, penyakit. Wah, nah, ini para dokter nih. Kalau saya sedang mengobat dengan sufi healing dengan menyalurkan mahal ultrasonor, itu Pak Dokter Suwandi itu lektor kepala semuanya itu. Dia lihat itu. Saya kumpul dokter lihat. Itu kanker dari Malaysia dari mana-mana kering, 4 hari kering. Menangis dia. Saya 4, bukan dia saja, yang lain juga. Berarti bukan dia saja yang cengeng kan. Saya dalam 4 tahun tidak bisa menyelesaikan itu. Hantam dengan mahal terus tumor. Penyakit itu masuk semua cancel. Narkotika. Anak seorang pembesar Malaysia, Mahkamah Agung. 5 tahun di Inggris itu, tidak selesai. Dihantam dengan salur nama mahal terus tumor. 10 hari tuntas. Dan dia berbalik. Coba sini. Kalau satu negara kecil dikalahkan oleh negara besar, hapus ini jadi 0 negara kecilnya, 0. Semua 0. Sesudah 0 apa follow-up-nya? Titik koma. Kalau ini negara kecil Pak. Dia hantam oleh negara besar. Dihantam, dibagi oleh negara besar. Ya, ini jadi 0 coba 0. Nah kemudian itu masuk ini, ya, hapus. Titik koma. Follow up-nya ini masuk. Ayo negara besar tulis. Negara kecil sudah hilang, negara besar. Nah, ini negara besar. Dia bawa ismenya dia, apakah demokrasi Pancasila, apakah birokrasi liberal, ya terserah dia. Sekarang narkotika, ya. Itu narkotika bawaan daripada setan. Mula-mula ini membawa ini udah hilang, tinggal ini dihantam, tinggal ini, titik koma. Nah, tak tinggal. Nah ini ketuhanan membawa sila-sila ketuhanan, didropnya situ dari sifat setania, ditukar menjadi sifatul mahmudah ubudiyah. Dia drop sini, orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dropnya. Nah ini kata ayat tadi, bagi mereka yang telah berdosa dihapuskan oleh kebesaran kalimat Allah, mereka itu kejahatan yang ditukar dengan kebaikan. Nah ini dia. Jadi sekarang yang mengkonfirmasi matematika kita malahan ayat Quran, bukan Al-Quran yang kita konfirmasikan dengan ini. Terbalik sekarang. Begitu hebat itu matematika. Nah, jadi sudah hapus sama sekali. Ini hapus dihantamnya semua. Malahan ditukar dengan ini. Segala kedosaan bertukar wujud menjadi pahala yang tidak pernah dibuatnya. Tapi the drop di situ.
Gimana ayatnya tadi? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Surat Al-Ahzab. Jadi belief in God is no longer merely a belief, but it has become to be a science of the highest dimension. Kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya semata-mata kepercayaan lagi sekarang ini, tetapi telah berubah beserta menjadi, it has become to be a science of the highest dimension. Al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Ilmiah itu, al-Islam itu alasannya, wal Islamu ya'lu wal sekarang kita buktikan. Kalau teknolog yang membuktikannya dengan uraian ilmiah diseminarkan dan dengan fakta nyata dan realita dalam ujian beratus-ratus kasus. Itu kayak Wahid ya. Wah, kok pangling aku. Biasanya nggak pernah meditasi. Kenapa? Ketua pesantren di Brebes, pesantrennya Pulu-Pulu. Jadi ini ada Bapak Profesor Dr. Anas Muhammad Nur, sudah lektor kepala, sudah diusulkan jadi profesor di IAIN. Itu semua sudah merisetnya itu. Beliau ini kiai-kiai sama sekali, guru-guru besar ini sama sekali, apalagi dari IAIN. Tahu betul apa syirik atau tidak? Ada syiriknya? Wah, tidak ada, coba. Dia di situ yang dari IAIN. Nah, jadi ini membawa pahala. Buang. Begini. Bukan gitu. Sudah betul tadi. Sudah betul. Tak terhingga sama dengan titik. Nah, ini. Titik. Nah, gitu. Nah, ya. Oh. Gitu. Ini insinyur Suntoloyo nih. Terlalu muda. Ayo, pahala gitu. Iya, anak saya sih udah 20 tahun sama saya. Oh, ini juga tempo hari Samseng juga nih. Wah, dia masukkan ini ya jadi baik. Ini bukan main baiknya sekarang nih. Kalau nggak percaya tanya bapaknya tuh. Iya, dalam waktu singkat berubah dia. Dia hantam oleh ini kalimat Allah ini. Segala sifat semua apa namanya itu narkotika digasanya habis ya masuk ini. Jadi orang-orang yang ditangkap itu yang jahat-jahat itu masuk dalam masyarakat apa? Lembaga kemasyarakatan, maksudnya untuk diperbaiki. Dalam dirinya masih ada pengaruh setan. Dalam insannya itu sentral daripada keinsanan sendiri. Nah, ininya diisi di lembaga masyarakatan dengan sila-sila yang baik. Ini belum dikeluarkan. Keluar banyak yang jadi jahat kembali. Malahan ada guru besarnya dalam kurungan. Diajari supaya dia lebih jahat lagi. Ini isinya dibuang dulu, baru masuk. Kereta api kalau sudah penuh kita berhenti, kita tunggu, jangan naik dulu. Keluar dulu baru masuk, ya kan? Jangan sama-sama masuk ya berantem. Jadi sifat setan dalam belum hilang kok dimasukkan sila-sila agama yang baik. Buang dulu baru masuk, baru dia tangkap. Itu saya kasih sama Dr. Hana Jumahna mana? Seorang psikolog. Ini dia. Itu kau bikin pesantren, kita terapkan itu. Dalam 10 hari segala anak jahat jadi bagus. Dapat nama kamu lah, saya tak perlu. Sudah umur 77 tahun, mau pakat apa lagi sama dia tuh? Ya? Nah, saya orang pensiunan negara. Orang pensiun itu sudah orang terang loh itu. Bukan orang gelap-gelapan. Nggak pernah cacat dalam revolusi. Masuk di angkatan bersenjata. Nah, jadi kita hapuskan dulu. Jadi nanti ini kalau kekurangan waktu nggak apa, kita buang aja. Ini penting-penting ini. Nanti baca sendiri di rumah. Kalau kurang mengerti datang sama saya, nggak datang sama saya, datang sama asisten saya. Di seluruh Indonesia itu para sarjana besar sudah, profesor. Kalau saya nggak catat ya, Profesor Armalhum Mulyono, profesornya masih sekarang Aris Munandar masih ada kan? Profesor Pak Toib Hadi Wijaya, Profesor Dr. Fauzi, Profesor Dr. Sudarso dari UI. Entah berapa puluh profesor sudah, itu bukan main ya. Pak Dr. Suwandi ada sini. Mana? Sudah berapa tahun mengikutinya? Nah, ibunya itu 9 tahun di England itu. Nah, 12 tahun. Bu Cici mau keluar? Nggak mau katanya. Oh ya ini Pak Mujid baru ketemu dari Palembang, direktur bank itu. Wah, dia masuk situ
bawa rahmat, banknya maju, nasabahnya banyak, dia bawa rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Siapa yang membawa kalimah Allah, meneruskan rahmat membawanya. Yang berisi rahmat kalimah Allah tuh, bukan siapa-siapa. Kalau kita bawa lampu kan orang semua terang. Nah, iya. Jadi ini langsung tersalur. Jadi harus kita uraikan secara teknologis. Karena ilmiah itu, apa yang baik itu datang daripada Tuhan. Jadi ketuhanan sekarang bukan lagi dogmatik, bukan arakadabra, dobra, dubra. Dia itu ilmiah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha ilmiah. Quran itu ilmiah, meminta hamba-hamba yang ilmiah supaya mengerti akan fatwanya dia. Itu dia baru. Kalau selama ini ya percaya, apa kata orang Minangkabau? Yakin-yakin elok sangko. Sendiri saja sangkanya dia sudah takwa. Uji cobanya nggak ada. Nanti terkejut sendiri. Kalau datangan seperti bosnya, bagaimana mengelaknya? Bagaimana menghambat itu? Nah, nanti saya uraikan tersendiri itu. Bagaimana isi ceritanya? Bahwa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai wa huwa samiun alim. Saya kumpulkan beberapa ulama. Pak, bagaimana itu manusia itu la haula wala. Oh, tak berdaya upaya. Dia bikin atom dan nuklir menkiamatkan dunia, apa itu namanya tak berdaya upaya? Diam dia. Oh, kiamat nih hantamnya kok, dia kan bom atomnya itu habis. Dia bikin 100 itu tingkat itu apa berdaya upaya? Di mana dia tidak berdaya upaya? Di mana ayam tidak berdaya upaya? Hadapkan dengan musang, baru begini dia. Kakinya ada kasih teknologi pun lupa dia. Nggak bunyi lagi, nggak bunyi sedikit, nggak bunyi. Sudah mau mati digigit gitu baru kepnya sebentar. Saking takutnya. Di mana kekuatan hebat alam semesta ini tidak berdaya upaya? Di mana? Nah ini perlu sama kita supaya itu masuk ke sana aman. Dimensi berlainan. Kalau kapal terbang dihantam badai di atmosfer, kemana dia pergi? Ke stratosfer. Badai itu kan udara yang menggila. Kalau stratosfer nggak ada udara, apa yang mau digilain? Ke situ dimensinya. Jadi ini juga bagaimana segala bahaya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang beserta dengan nama Allah. How do you explain it scientifically? And how do you practice it? Nah, ini baru menang agama Islam itu. Baru menang umatnya. Nah, kita teruskan. Nah, sampai berapa jam deh? Hampir. Baik, waktu kita sekarang jam 11:20, yang berarti sebetulnya waktu 1 jam sudah habis. Tapi rupanya kok para audiens di sini. Balik, kita tutup. Ya. Nah, kalau kurang nanti besok lagi. Besok umum, bukan di sini, barangkali di mana ya? Di mana Pak Rektor? Besok di mana? Mana Pak Rektor kita? Ah iya, di mana saja boleh lah. Di mana saja, kapan saja. Nah jadi selainnya itu kita persilakan tuan-tuan yang terhormat, yang dimuliakan, yang dikasihi, karena kita sama-sama Islam ya, sama-sama menuju kepada kebaikan. Saya persilakan buku itu, dan kami senantiasa masih bersedia. Kalau kami masih di sini ya, kami sudah berpuluh tahun tidak. Kami dulu dibesarkan di Jogja itu, Mulo B saya di sana, Wisnaturkende, ya, AMSB saya di sana di Jogja itu tahun 38 itu. Nah, jadi saya di Jogja itu kira-kira 8 tahun itu. Nah, jadi perwakilan kita di sini ada di Gajah Mada, di Senior Hendro itu dia, di Palembang itu Dr. Andes Mujib, Direktur Bank. Nah, tanya saja semua orang yang di sini tahu tuh. Di Surabaya juga ada, kita punya surau di sana, dan alhamdulillah saya bicara sama Pak Emil Salim, apa katanya? Nah, kata dia di muka umum ya, jadi saya boleh katakan juga 3 tahun ini saya belum berhasil untuk membentuk ukhuwah Islamiyah dalam ijmi. Saya melihat itu surau-surau yang ilmiah sama sekali, saya lihat ada 486. Saya sendiri tidak tahu kapan didirikan. Kayak begitu mereka nih ukhuwah Islamiyahnya, tidak ada satu pertengkaran, berdiri sendiri. Harganya kalau dijumlahkan miliar gitu. Di mana-mana di Jogja pun saya kagum melihatnya. Di Cilacap juga, di Bandung apalagi, di Sawangan, di Bogor, kan main ya. Nah, jadi mereka itu sudah tercipta ukhuwah Islamiyahnya karena ada berpegang kepada tali Allah. Silakan nanti dibaca itu. Mudah-mudahan karena ini seminar ini kebetulan
dari sumber daya manusia lah ya. Nah, ini orangnya, Insinyur Haryanto. Nah, itu dia. Jadi ini satu Dr. Hana Jumhana juga, karena di situ dia psikolog ya. Jadi bagi dia untuk membentuk mental manusia yang sebaik-baiknya. Nah, lebih kurang mungkin ada di sana sini yang kurang jelas, tanyakan saja. Saya datang kemari untuk membawa penerangan ala kadarnya di bidang kami. Jadi jangan takut-takut, saya membawa kemari untuk meningkatkan ketakwaan dan ilmuwan dan mengajak kita menggali kembali ini Al-Quran, khususnya dalam ilmu, dalam sudut teknologinya. Kemudian kita aturkan selain daripada maaf tadi, ya, terima kasih kepada seluruh hadirin yang terkait dalam membina ini, karena seminar ini jarang sekali dicetuskan, apalagi di atas sama ini sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia dan untuk meningkatkan, menguraikan power daripada al-Islam. Kalau power dari alam semesta itu tersembunyi dalam alam semesta yang harus dijeluk turun dengan metodologinya, tidak mau datang sendiri semuanya ke rumah kita, harus dijeluk turun dengan hukumnya. Begitu juga power dan energi dalam metafisika Al-Quran harus dijeluk turun dengan metodenya, bukan mau datang sendiri ke rumah kita. Sekian dulu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan yang kami hormati, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Khairun Yahya tentang seminar kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Namun demikian, untuk lebih jelasnya kegiatan kita pada sesi pertama ini, kita berikan kesempatan di dalam tanya jawab yang mudah-mudahan dalam kesempatan ini akan lebih memudahkan apa yang kita dapat dari yang terhormat Bapak Profesor Khairun Yahya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan tanya jawab ini ada waktu kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 menit, karena sampai 11.45, mungkin bisa sampai dengan jam 12 pula. Maka dalam sesi tanya jawab ini akan saya bagi menjadi beberapa termin. Untuk termin pertama akan saya berikan kesempatan 3 orang penanya dari stream C, A, dan stream B. Masing-masing 1 orang penanya dulu, dan jangan lupa langsung ke poinnya saja dalam pertanyaan, supaya akan lebih memudahkan memberikan kesempatan para hadirin audiens yang lain. Untuk itu, kesempatan pertama kami mohon angkat tangan dari stream C, stream A, dan stream B. Silakan. Stream A, stream C, stream B. Ya, baik, silakan dari stream C dulu. Silakan stream C. Jangan lupa disebutkan nama dan identitasnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Halim Muhammad dari Jember. Yang pertama, memang apa yang diutarakan oleh Pak ini peninjauan masalah tasawuf ditinjau dari segi metafisik dan fisika. Yang perlu ingin saya tanyakan satu ya, sekedar usul, bahwa kami setelah mengikuti ini, hanya sayangnya kami belum memperoleh buku yang di makalahnya ini, sehingga kami sulit untuk bicara lebih lanjut. Kedua, saya masih ingin menanyakan, Bapak tadi menerangkan bahwa Al-Quran itu dikatakan sangat ilmiah. Hanya ingin memberi definisi ilmiah itu apa dulu. Saya ingat kepada suatu definisi, Al-Islam wad'un ilahiyun sa'ikun lidzabil uqudis salimah iyahu ilas sholah fil hal wal falah fil ma'al. Bahwa agama Islam adalah ciptaan Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Sedangkan biasanya pemikiran ilmiah itu dikaitkan ada hasil pemikiran manusia. Ini sulit kan, itu supaya tidak jumbo. Kalau dalam bahasa Arab betul, dinun syariatun ilmiah itu betul. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menimbul arti yang lain. Kedua, yang bisa saya tangkap dari masalah ini,
tadi untuk mencapai sesuatu atau amaliyah kita di ibadah dan lainnya itu harus sesuai dengan grup atau channel yang kita bisa mencapai kepada Allah. Ini masalahnya siapa channel itu? Man huwa channel? Ini yang jadi masalah yang penting. Dan bagaimana amaliyah kaifiyah ibadahnya setiap hari? Apakah channel itu nanti kalau dari barat dari mana tadi? Dari mengatakan tidak syirik, itu supaya timbul bagaimana timbulnya kita syirikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya kedua dari stream A. Ya. Banyak yang menyangkut agama nanti. Nama saya Amrizal Arif, seorang pengajar guru agama di Malang ini. Yang saya pertanyakan, pertama sekali saya komentari, kelihatan teknologi metafisika yang dikemukakan oleh Bapak Profesor itu demikian canggih, bahkan mungkin lebih canggih dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Sebab ternyata Rasul dalam perangnya itu pasukannya sempat hancur dalam perang Uhud dan Nabi luka-luka. Nah, yang saya ingin pertanyakan, dasar amaliyah, dasar pengamalan seperti ini dari mana? Dan kemudian kalau tadi channel itu, apakah channel ini bisa ada di semua daerah atau munculnya hanya dari satu daerah? Sebab kita semua ingin murni dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari stream B. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor, sebelumnya kami mohon maaf. Nama Farhan Ghazali, mewakili dari Surau Nurul Amin, Surabaya. Sampai saat ini di sana sini seminar kita ini sebenarnya ada pro dan kontra. Seolah-olah seminar kita ini adalah dianggapnya seminar perdukunan, padahal ayat-ayat suci Al-Quran sudah telah banyak mengungkapkannya. Al-Hasr 21, kemudian Al-Isra 82, dan sebagainya dan sebagainya. Yang perlu kami tanyakan, bukan berarti kami belum jelas, maaf, karena ada salah satu teman yang sangat vokal di perguruan tinggi. Dia adalah jurusan matematika dalam pengetahuan alam, namun sayang fisiknya sakit, lumpuh sudah 6 tahun yang lalu. Bagaimana dengan teknologi Al-Quran ini supaya dapat disembuhkan, dan pengobatan benar-benar ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, untuk termin pertama, untuk itu pada Bapak mohon berkenan memberikan jawaban. Saya pikir kita mulai daripada yang mudah dijawab saja dulu, supaya diskusinya tidak banyak. Jadi yang terakhir mengatakan dia telah mendengar banyak uraian-uraian daripada Al-Hasyr, daripada Ar-Ra'd 42. Sekarang ada satu kasus untuk 6 tahun, dan sudah 6 tahun menderita. Mohon supaya diterapkan itu kenyataan daripada kedahsyatan Al-Quran itu, supaya teman saya ini baik, kan gitu kira-kira ya. Ya, silakan saja sesudah seminar nanti, ya kan? Ya, diuraikan secara ilmiah, ya itu dia. Bagaimana? Kita tunda saja nanti, ya, memberikan segala caranya lah, ya. Saya pikir begitu. Yang nomor 2, apa katanya tadi? Tengok sana. Hah? Oh iya, bukan yang ini, yang belakangan ini.
Sebentar sikit, sekali lagi sikat tanyanya. Pakai ini, pakai mic coba. Saya bantu Pak. Tadi pertanyaan yang pertama disampaikan bahwasanya Bukan yang itu, yang kedua. ya, yang kedua. Pertanyaan ada dua. Yang pertama bahwasanya dia memberikan komentar bahwa apa yang kita bahas ini lebih canggih daripada yang disampaikan, demikian. Dan yang kedua, apa dasar daripada peramalan yang seperti ini dan dari mana daerah munculnya demikian? Apakah bisa di daerah-daerah, semua daerah demikian? Tidak akan mungkin melebihi daripada Rasulullah. Kalau ada sesuatu ketika dalam segala perang itu, umpamanya Rasulullah itu kalau tidak salah 29 kali perang, 27 kali perang menang terus. Cuma 2 kali perangnya tidak ada tentu siapa kalah siapa perang. Tetapi di situ memang banyak menderita, tapi bukan berarti kalah. Ini menunjukkan kepada umat bahwa harus patuh kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan itu bukit jangan ditinggalkan. Mereka melihat peperangan itu menang terus ditinggalkannya itu bukit. Maka sang musuh masuk ke dalam bukit mengambil tempatnya strategis. Ini satu keadaan yang menunjukkan tidak boleh tidak patuh, harus patuh. Di sini ditunjukkan oleh Rasulullah bahwa memang kita rugi besar, tapi bukan kalah. Walaupun Rasulullah itu giginya patah di situ. Yang saya dengar dari guru saya begitu dulu. Guru saya itu tamatan daripada Profesor Muhammad Yunus. Nah, jadi di situ saya lihat tidak pernah kalah, cuma pernah menderita karena tidak patuh pasukannya, karena tergoda oleh sang hawa nafsu dunia syaitan juga. Nah, jadi ditunjukkan ini suatu keteledoran yang besar. Sudah jelas segala-galanya zaman dini tempo hari, zaman abad yang begitu terbelakang dengan abad yang begitu tinggi, tidak ada melebihi Rasulullah. Cuma fenomenanya ditingkatkan, cuma itu saja. Karena dulu atom dan nuklir tidak ada, sinar laser tidak ada. Jadi kalau diterapkan begitu ya sudah jelas lebih banyak, ya, lebih berkembang. Seperti saya sendiri dengan Pak Azwar Anas berbicara, Pak Azwar, apa kita tidak ketinggalan dalam teknologi? Ya ketinggalan katanya. Tapi dasar-dasarnya semua sudah ada sama kita. Begitu diberitahu orang terus kita mengerti katanya. Karena zaman kami dulu belum ada apa yang ada sekarang. Tapi kami terus bisa mengikuti. Jadi kita tidak akan berani ya. Prinsip-prinsip dasarnya sudah selesai sama Rasulullah. Jadi bukan kita lebih tinggi. Mungkin fenomenanya itu bisa kelihatan yang tadinya tidak ada sekarang ada. Jadi itu kira-kira jawaban kami. Tetapi semua dasar prinsip itu adalah datang daripada Rasulullah. Coba fikir Rasulullah itu seorang yang buta huruf, mampu mengatakan yang belum pernah dikatakan Nabi sebelumnya. Al-Islamu ya'lu wal Islamu ilmiun wa amaliyun. Tentu saja ilmiah yang dimaksudnya itu ilmiah yang ada sama kita, bukan ilmiah yang lain-lain. Jadi kita kebetulan teknologi dan ini dasarnya ilmu alam, apalagi menurut ayat yang surat Yusuf 105 tadi, wa ka'ayyin min ayati fis samawati wal ardi. Aku tuliskan ayat-ayat aku di langit dan di bumi, mereka lalu lalang di atasnya tidak mau merisetnya. Satu, Profesor Dr. Mukti Ali waktu datang ke Medan sebagai Menteri Agama tahun 82 dalam wisuda IAIN apa katanya, tegas lagi, lebih tegas, bahwa hukum-hukum dalam ilmu alam semesta adalah firman Tuhan yang tertulis dalam alam semesta, tidak tertulis dalam Al-Quran tapi terkandung dalamnya. Ini lektor kepala dari IAIN kira-kira beberapa bulan yang lewat mendakwahkan lagi ada 3 jenis firman. Silakan Pak. Ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah, firman-firman Allah itu ada 3. Yang pertama ayatullah fil kitab was sunnah rasul. Jadi ayat-ayat Allah yang bisa dibaca, diteliti, disainskan itu Al-Quran dan Al-Hadis.
Kemudian ayatullah fil afaq, ayat-ayat Allah di alam semesta ini adalah untuk saintis teknologis. Itulah yang diuraikan oleh Profesor Dr. Qadirun Yahya tadi. Itu dikonfirmasikan dengan ayat-ayat fil kitab, dia sejalan. Kemudian ayatullah fin nafsil insan, ayat Allah yang ada pada diri manusia. Pada diri manusia ini ada ayat-ayat Allah yang utama. Dialah yang bisa menerima wahyu dari Allah, dialah yang menerima hidayah daripada Allah. Bahkan alam semesta ini dijadikan oleh Allah, oleh karena Allah akan menjadikan khalifah di atasnya yang bernama manusia. Jadi kalau dilanjutkan dengan yang pertanyaan tadi, apakah channel itu ada pada setiap tempat, apa pada satu daerah saja? Allah itu tidak bertempat, tidak memerlukan waktu dan ruang. Channel itu ada di mana-mana. Cuma channel itu bukan di otak. Wahyu itu bukan diturunkan oleh Allah melalui akal pikiran, tapi wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui hati. Disitulah tempatnya hidayah. Itulah yang menyebabkan kita lebih daripada makhluk-makhluk lainnya. Nah, hidayah ini yang orang kurang mengolahnya, bagaimana menyuburkannya. Sebab pada diri manusia itu ada dua daya. Yang satu namanya daya jasmani, yang kedua namanya daya rohani. Pada daya rohani itu adalah yang pertama namanya akal. Akal itu makamnya, olahannya adalah pada alam syahadah yang dapat dijangkau oleh panca indera. Kemudian ada lagi daya rohani itu bertumpunya pada hati. Nah, yang bertumpu pada hati inilah yang menjadi makam hidayah. Hidayah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Makamnya itu adalah metafisika, alam gaib. Yang alam gaib itu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, dan itu sifatnya sementara. Dan kalau dia sudah terjangkau, itu tidak lagi gaib dia. Nah, bagi kita yang tidak mencapai kepada metafisika itu menjadi gaib dia. Bagi Rasul, bagi aulia-aulia Allah, tidak ada yang gaib. Semua itu menjadi syahadah buat dia. Syahadahnya itu bukan syahadah akal, tetapi syahadah qalbu. Saya tambah sedikit. Tadi beliau yang bertanya, apakah ilmu yang dimaksud oleh Tuhan itu ilmiah kita? Tapi surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan ayat-ayat aku di bumi dan di langit. Ilmiah yang dimaksudkan tentu ilmiah manusia. Dan apakah itu terdapat pada seseorang saja di mana? Loh, ini bukan untuk saya saja, bukan untuk siapa-siapa saja. It is not for me alone. It is for the whole mankind and humanity and the whole universe. For it is law. Itu adalah hukum yang selama ini belum kita pelajari, belum kita diungkapkan. Bukan ini berarti kita lebih daripada Rasul, sama sekali tidak. Belum diungkapkan yang telah termaktub. Jadi ini diajak kita bersama-sama untuk menggali ini, supaya tenaga energi dari Al-Quran itu bisa dimanfaatkan, yang telah berapa ratus atau ribu kali telah kami laksanakan menurut hukum daripada ilmu teknologi. Kalau ilmu teknologi ini tidak boleh dipakai, wah silakan saja, kenapa tidak boleh? Al-Islamu ilmiun wa amaliyun, ilmiahnya mencakup seluruh ilmiah. Dan ini mendukung, apalagi dikatakannya tadi ini adalah dalam alam semesta. Dalam alam tertulis itu. Jadi jangan sampai kita selama ini rugi. Tidak bisa manfaatkan energi dan power daripada Al-Quran. Kami sudah uji coba. Beliau ini seorang lektor kepala IAIN, tahu betul mana yang syirik, mana yang tidak. Itu kiai-kiai kita sama sekali. Yang telah menjalani, dulu juga tidak tahu. Sudah menjalani begini, melihat ini, waduh,
Ketinggalan kita. Jadi umat sudah ketinggalan. Lihat tuh Bosnia itu. Apa tidak baca 2 kalimat syahadat, apa tidak rukun iman, apa tidak bertakwa atau bagaimana? Kenapa hancur seolah-olah hadis tidak berlaku di sana, Quran tidak berlaku. Di mana sana kalau datang itu bala bencana sama kita, dengan apa kita elakkan? Dengan tenaga apa? Islam itu ilmiah, kita bisa kerahkan itu. Kita tunjukkan dengan cara pelaksanaan teknisnya. Doa itu harus mencapai channel yang di dalam diri Rasulullah. Semua orang bisa. Semua, it is law, it is not for tadi. Dan masalah rabitah, menghubungkan rohaniah kita dengan rohaniah itu ada wasilah, channel nur linurihi mayyasha. Kemudian masalah mursyid, ini juga yang menjadi masalah yang sangat perantara. Padahal Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya tadi mengatakan tubuhnya tidak berbekas, apalagi gambarnya. Sok ada orang mengisukan gambarnya kalau beribadat dihadirkan. Jangankan gambar, tubuhnya pun tidak berbekas, rohaninya pun tidak berbekas. Yang berbekas adalah wasilah nurun ala nurin yang ada pada rohaniah arwahul muqaddasah, yang arwahnya itu sudah bergabung dengan arwahul muqaddasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasilah bukan manusia, bukan malaikat, bukan rasul sekalipun, tapi nurun ala nurun yang duduk dalam arwahul muqaddasah Rasulullah. Kalau duduk di situ, coba udara semesta alam ini bagaimana bentuknya? Tidak punya. Tapi udara yang dalam ruangan kita ini bagaimana bentuknya? Tentu serupa dengan bentuk ini. Yang tidak lepas hubungannya dengan alam semesta. Adam itu dimasukkan, ilahi telah disucikan, ya. Wahai malaikat, rebahkan dirimu sujud kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu. Jadi wasilah itu bukan manusia, bukan perantara. Itu nur ala nur, bahwa channel dan frekuensi mutlak perlu untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Ilmiah yang merupakan ayat Tuhan yang tertulis dalam alam semesta dan yang telah diuji coba beribu kali. Sekian tambahan. Kemudian selanjutnya yang menjadi permasalahan besar juga adalah masalah roh, masalah rohani. Apakah roh orang yang sudah meninggal itu masih bisa berfungsi, masih bisa berkomunikasi kepada orang-orang yang masih hidup, atau sesama arwah yang sudah meninggal? Itu nanti akan dijawab dalam makalah saya yang sudah tulis 40 halaman dengan dalil-dalilnya yang lengkap, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah Rasul dan As-Sunnah para sahabat Rasul. Jadi jelas Bapak sekalian, bahwa yang kita warisi dari Rasulullah itu bukan hanya yang syariat saja, tetapi yang ada pada arwahul muqaddasah, wasilah yang ada, channel yang ada itu harus kita warisi juga. Nah, untuk mendapatkan channel itulah yang menjadi kajian, yang menjadi olahan, yang menjadi peramalan daripada orang-orang tasawuf dengan tarikatnya. Saya boleh terus terang saja, kita boleh buktikan di mana ada orang yang hanya syariah saja yang bisa sampai ke tingkat wali. Yang wali itu pasti orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertingkat wali, innallaha waliyul muttaqin, sesungguhnya Allah menjadi wali langsung daripada orang yang bertakwa, hanyalah orang-orang syariahnya kuat dan juga tarikat dan tasawufnya kuat, karena dia beramal langsung mendapat channel, langsung mendapat power, dimensi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita warisi itu adalah yang syariah itu tadi, dan yang ada pada arwahul muqaddasah Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggabungkan itu tadi. Dalilnya lengkap, bahwa ruh itu masih bisa berfungsi, bahwa Nabi Adam alaihissalam pada waktu dia bertobat dan minta ampun kepada Allah, dia berdoa,
Ya Allah, ampunkan dosaku ini dengan keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Tuhan, wahai Adam, mengapa kamu menggabungkan diri kepada Rasulullah, berwasilah kepada Rasulullah, pada Rasulullah Muhammad belum lahir pada waktu itu? Apa jawab Adam? Pada waktu saya telah selesai disempurnakan dan dimasukkan ruh ke dalam jiwa saya, dan saya mengangkat kepala saya dan saya lihat termaktub di tiang-tiang arasmu, wahai Allah, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak mungkin engkau menggandengkan namamu, wahai Allah, kalau bukan itu menjadi kekasih. Kata Allah, benar engkau wahai Adam, dan itu adalah nabimu, nabiku yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, tetapi dia adalah kekasihku, dan alam semesta ini termasuk kamu sendiri wahai Adam, tidak saya jadikan, kalau tidak akan saya jadikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam doa-doa kita, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Berselawat kepada Muhammad yang dia itu awal namanya tapi akhir timbulnya. Saya kira berwasilah kepada Rasulullah itulah pengertiannya. Dan semua para sahabat itu adalah orang-orang tasawuf. Di sini ada buktinya. Dalam makalah saya tulis semua lengkap. Dan para siapa yang tidak mengakui yang namanya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dia Hujjatul Islam itu oleh karena bukan syariatnya, tetapi telah dia menjadi orang tasawuf. Siapa yang tidak mengakui Syekh Abdul Qadir Jalani, dan siapa yang tidak mengakui keagungan Wali Songo dan sebagainya, itu semua adalah para wali-wali Allah, mengamalkan syariat dan juga mengamalkan tasawuf dengan tarikatnya. Maka arwahnya, ibadahnya menchannel dia. Nah, kita lihat di tengah-tengah masyarakat banyak sekali orang-orang yang salat, semenjak kecil dia salat, tapi salatnya pada waktu dia kecil sama saja setelah dia dewasa. Salat dia waktu umur 20 tahun sama saja dengan salatnya umur 50 tahun. Salatnya umur 50 tahun sama saja salatnya dengan orang yang baru akan meninggal dia masih tetap tidak khusyuk-khusyuk. Mengapa? Nah, itu tadi sebabnya, antara lain di samping tidak udhulu fisilmi kafah, tidak masuk melaksanakan ajaran Islam itu secara utuh dan bulat. Salat dia laksanakan, zakat tidak mau dia, puasa dia laksanakan, haji tidak mau dia, padahal rukun Islam itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Pancasila kalau tidak satu saja sila daripadanya, itu bukan lagi manusia. Saya kira terlalu jauh saya mundur kalau dikit saya lagi ya. kita lihat itu jelas berselawat atas Nabi satu kali pada Nabi dibalas Tuhan 10 kali. Jadi berzikir pun harus melalui Nabi supaya dia balas Tuhan dengan nama dia sendiri yang dieskor oleh jutaan malaikat. Di situ powernya itu, bukan karena kalimat Allah. Kita itu tidak laku, cuma untuk menjuluk turun dengan metodologinya. Metodologi itu wajib adalah dalam tiap-tiap mengeluarkan power dari alam semesta yang tersembunyi. Itu undang-undang, itu vet itu. Jadi mesti dengan metodologi, melalui channelnya, baru dapat frekuensinya, baru tersalur pada sisinya, baru kembali. Nah, ini dia, jadi betul-betul dipertahankan oleh teknologi, tidak bisa ditawar. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita belum melihat itu, meriset ke situ, ya agak payah juga mengerti. Jadi kalau nanti datang bahaya, bagaimana kita menghandle yang kalimat Allah yang begitu hebat? Semua ayat Quran itu yang begitu hebat, nggak keluar dia punya tenaga karena tidak tahu metodologinya. Nah, ini ringkasnya ya, ke situ ajaknya. Ya kalau kita bersedia, kalau tidak ya lakum dinukum waliyadin. La ikrah fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Sekian tambahan kami.
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikianlah satu uraian yang cukup panjang dan menjadikan jelas bagi kita. Namun dapat saya simpulkan pada sesi pertanyaan jawab pertamanya ini, bahwanya amalan yang ditanyakan tadi itu tidak bisa hanya karena diangan-angan, atau yakin karena mendengar disebut ilmu yakin, atau yakin karena melihat ainul yakin, tapi untuk menjadi hakul yakin, don't talk too much but do it. Jadi nggak perlu ngomong terlalu banyak, dilakonin sajalah, karena kajinya kaji roso gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada termin masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Penanyanya supaya lebih efektif, satu kali menanya langsung dijawab, satu kali menanya langsung dijawab. Dan tentunya yang sudah ada giliran menanya, mohon diganti dengan yang lain. Baik, dari A ada di sebelah satu, dari C, satu lagi, dari P. Saya pikir ibu-ibu, tapi bapak semua, nggak ada yang ibu yang nanya, takut mungkin. Baik ya, di sana satu ibu. Jadi satu-satu saya minta untuk yang dari sebelah C dulu, silakan Pak. Satu penanya langsung dijawab, jangan lupa nama dan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saiful Bahri dari Jember. Yang ingin saya tanyakan tentang apa yang saya baca di dalam Al-Quran, yaitu mengenai ayat kursi, di mana di sana Nabi besar Muhammad SAW menerangkan bahwa di dalam ayat Al-Kursi itu ada satu maha kekuatan yang apabila itu dibaca oleh setiap mukmin pada sesudah salat waktu fi kulli awqatin, maka ayat itu mempunyai kekuatan yang menyebabkan orang itu dapat masuk ke surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ini dibaca secara tetap, maka akan mampu untuk menjauhkan setan selama 30 hari, salasina yaum. Dan kekuatan lainnya yang tersimpan di dalam Al-Kursi itu adalah dapat menyelamatkan atau melindungi si pembaca dari kekuatan sihir selama arba'ina yaumah, 40 hari. Kemudian ada lagi yang saya tanyakan, di sana diterangkan di dalam tafsirnya bahwa kursi itu adalah jismun azimun tahtal arsy wa fawqas samawati sab'i wal ard wa awsa'u minhuma. Saya tanyakan bagaimana pendapat Profesor dengan yang tadi itu, bahwa kekuatan power itu ada di tangan Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad tadi mengatakan bahwa siapa yang membaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.